Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Farah Dipa dengan NPM 1916041024 dengan mengambil mata kuliah Reformasi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu saya mengambil tema konsekuensi reformasi terhadap perilaku birokrat dan pelayanan publik di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan reformasi itu apa sih? Mengapa reformasi itu selalu terlibat dalam perilaku birokrat, terutama pelayanan publik di Indonesia? Sebelumnya, saya akan menjelaskan kata reformasi dari bahasa asing yaitu reformance, atau bisa dikenal reformatik, yaitu berasal dari negara Inggris dan Belanda. Kata dasar reformance berasal dari kata reform, yang berarti membentuk kembali. Reform berasal dari kata form, yang berarti bentuk dan membentuk. Reformasi diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi lama menuju kondisi baru yang dikehendaki. Makna reformasi adalah perubahan yang terjadi secara drastis. Sedangkan menurut para ahli, reformasi itu adalah sebuah proses pembentukan kembali sebuah tata kehidupan yang lama diganti lebih baik supaya untuk membawa kehidupan yang lebih baik dengan melihat keperluan di masa depan. Dari beberapa pendapat tentang pengertian reformasi, didapat suatu kesimpulan bahwa proses reformasi itu bermula sebagai akibat dari adanya kesenjangan yang luas antara aspirasi dan keinginan masyarakat dengan kenyataan yang ada. Sebelum kita menjauh, perilaku birokrat itu apa sih? Nah, secara etimologi, birokrasi berasal dari kata berum, berasal dari bahasa Perancis yang berarti meja tulis, dan kartos berasal dari Yunani yang berarti pemerintah. Birokrasi adalah instrumen penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dan tugas utama negara pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat secara sosial. Menurut Pruyudi Atmosidirjo dalam Pasolog 2007 mengemukakan bahwa birokrasi mempunyai 3 arti, yaitu birokrasi sebagai suatu tipe organisasi tertentu, birokrasi sebagai sistem, dan birokrasi sebagai jiwa kerja. Sebelum kita membahas tema yang saya ambil, kita perlu tahu nih, kualitas pelayanan publik di Indonesia itu seperti apa? Lukman 1999 dalam bukunya Manajemen Kualitas Pelayanan sebagai berikut. Kualitas adalah tingkat baik buruknya suatu yang menentukan nilai, harga, dan mutunya. Sedangkan pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam intensi langsung antara seseorang dan orang lain, atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggaran. Kemudian, menurut Triptono, yang mengartikan kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketetapan penyampaian dan pengimbangan harapan konsumen. Dengan ini dapat saya simpulkan adalah pelayanan publik di Indonesia bisa dibilang pelayanan yang cukup dibutuhkan oleh masyarakat dan perlu ditimbangkan oleh birokrat yang menjalani atau yang membuat peraturan dengan secara maksimal. Mungkin dari penjelasan sebelum masuk ke tema, insya Allah bisa dapat dipahami pada masyarakat yang menonton. Selanjutnya ya. Selanjutnya di sini saya mengambil judul yang bertemakan konsekuensi reformasi terhadap perilaku birokrat. Perlu kita ketahui, penyakit birokrasi di Indonesia itu sudah melebar. Bisa dibilang pemerintah dari eksekutif, legislatif, yudikatif itu
berjalan dengan buruk. Penyakit birokrasi di Indonesia nampaknya sudah termasuk dalam kategori sangat buruk karena telah melibatkan semua level dalam organisasi pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Implikasi atau implementasinya adalah kinerja birokrasi dalam pelayanan publik sebelum memberikan kepuasan terhadap masyarakat dengan dampak baik. Saya akan jelaskan konsekuensi reformasi terhadap birokrat. Di Indonesia sebelumnya, sebelum adanya proses reformasi terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan kinerja birokrat, seperti terhadap kelambatan dari dalam pelayanan, adanya masalah dengan kinerja birokrat, seperti terdapat suap-menyuap dalam pelayanan, terutama dalam perihal perizinan, hingga proses administrasi yang berbelit-belit. Struktur organisasi yang gemuk, yang cenderung tidak efisien, bahkan boros. Dalam pengelolaan semua permasalahan itu disebut sebagai patologi atau penyakit birokrasi. Istilah patologi birokrasi pertama dikenal oleh Chayden dengan istilah berupatologis. Dalam kajian itu, administrasi untuk memahami sebagai penyakit yang melekat dalam suatu birokrasi, sehingga penyebab birokrasi mengalami disfungsi. Bahkan para ilmuwan administrasi publik sudah sejak lama menggunakan istilah patologi birokrasi untuk menjelaskan sebagai bentuk penyakit birokrasi yang ada. Penyakit birokrasi di Indonesia nampaknya sudah sangat terbilang kategori yang sangat buruk karena telah melibatkan semua level dalam organisasi pemerintah hingga daerah. Implikasi atau implementasinya adalah kinerja birokrat dalam pelayanan publik belum memberikan kepuasan masyarakat dengan dampak baik. Hasil survei dari Lembaga Transparansi Internasional pada tahun 2017 menempatkan Indonesia pada urutan ke 129 dari 188 negara. Yang di hasil survei ini bisa dibilang kondisi birokrat di Indonesia ini diperlukan reformasi yang bersifat holistik atau cara pandang menyeluruh yang meliputi semua unsur organisasi seperti hukum, struktur, prosedur, kebijakan, dan budaya organisasi. Indonesia, perubahan terjadi dalam birokrat sangat lama, atau bisa dibilang sangat lambat. Mungkin kita bisa merasakan ya, ketika kita membuat pelayanan tentang KTP atau seperti peraturan-peraturan yang telah dibuat, akan tetapi kita sudah menjalani. Seringkali kita menemukan penyakit-penyakit itu masyarakat yang melanggar, akan tetapi para pembuatnya pun tidak menjelaskan secara optimal kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, penyakit birokrasi di Indonesia ini, terutama di Indonesia, sudah bisa dibilang sangat buruk dari lembaga pemerintahnya hingga daerahnya. Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1998 yang lalu dengan lahirnya sebagai undang-undang seperti UUD nomor 22 tahun 1999 telah 4 kali dilakukan perubahan. Sekarang UUD nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang nomor 73 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Semua undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja birokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya adalah perbaikan di era reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi
adalah mengubah sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi bertujuan mengoreksi dan memperbarui terus-menerus ke arah pembangunan bangsa yang selama ini bisa dibilang sangat menyimpang ya. Oleh karena itu kita sebagai anak bangsa, pembangun bangsa yang selama ini kita melihat negara kita yaitu Indonesia sangat menyimpang, kita harus mengembalikan ke cita-cita proklamasi. Tujuannya, reformasi birokrasi wajib dilakukan upaya pemerintah dan negara ini tidak tertinggal oleh arus globalisasi. Reformasi ini harus dilakukan oleh penjabat tertinggi sebagai inisiator dan diikuti oleh aparatur pemerintah dan lainnya. Maksudnya di sini adalah kita sebagai anak bangsa ingin negaranya mengikuti globalisasi yang seiring zaman. Oleh karena itu, kita tidak hanya pemerintah, ketika pemerintah salah, kita para pemuda harus memperbaiki atau mengkritik semaksimal kita. Pendekatan reformasi birokrasi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki perilaku dan kinerja pelayanan birokrat di Indonesia adalah pendekatan yang bersifat holistik, yaitu reformasi yang mencakup semua unsur birokrasi, yaitu unsur pengetahuan, keterampilan, mindset dari sumber daya manusia aparaturnya, struktur birokrasinya, hingga budaya, sarana, dan prasarana. Hal ini sejalan dengan roadmap reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015. Dalam Permen 4 dan RB tersebut ditetapkan 3 sasaran reformasi, yaitu pertama, birokrasi yang bersih dan akuntabel, 2, birokrasi yang efektif dan efisien, 3, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk menjalani 3 roadmap tersebut, kita perlu adanya perbaikan, yaitu 8 area reformasi birokrasi. Pertama, mental aparatur. Mental aparatur di sini membuat perubahan mental yang mendorong terciptanya budaya kerja positif dan penciptaan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. 2. Pengawasan. Pengawasan membuat perubahan perilaku koruptif aparatur melalui sistem pengawasan yang preventif, kuratif, dan akuntabel. 3. Akuntabilitas. Membuat peraturan atau penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih bekerja baik dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keempat, kelembagaan. Membuat perubahan sistem kelembagaan yang mendorong efisien, efektif, dan mempercepat proses pelayanan dan mengambilkan putusan dan perubahan pada sistem kelembagaan yang diharapkan. Kelima, tata laksana. Tata laksana di sini membuat perubahan sistem tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan. Sehingga jika implikasinya terhadap perbaikan sikap mental aparatur yang mendukung menuju pelayanan publik. Keenam, sumber daya aparatur. Mengapa saya masukkan di sini sumber daya aparatur? Dikarenakan perubahan dalam pengelolaan sumber daya harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen sumber daya manusia yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Ketujuh, yaitu perundang-undangan. Mengapa perundang-undangan? Dikarenakan perubahan dan penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat dalam implementasinya. Kedelapan, pelayanan publik. Pelayanan publik di sini adalah 8 reformasi, dan ini terakhir. Mengapa saya terakhir? Dikarenakan pelayanan sangat menyentuh kepada masyarakat. Ya, pelayanan di sini menguatkan sistem manajemen pelayanan agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia layanan.
serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perubahan sikap perilaku aparat pelayanan yang berorientasi kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan reformasi birokrasi yang perlu dilakukan untuk perbaikan perilaku dan kinerja birokrasi di Indonesia adalah pendekatan yang bersifat holistik dan perlu, sehingga setelah saya paparkan 8 untuk mendukung perbaikan di era reformasi, itu mencakup semua unsur birokrat. Oleh karena itu perlu timbal baliknya, setelah pemerintah memperbaiki, kita masyarakat harus membantu dan untuk menjalani sebuah pemerintah dengan efektif. Lanjut. Next. Saya di sini mengambil judul yang ketiga, yaitu pelayanan di era reformasi. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraan tata laksana dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan. Dari kelemahan yang dapat kita lihat, di era reformasi pelayanan, terutama kelemahan dalam sumber daya manusia adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati, dan etika. Sedangkan dari aspek kelembagaan, kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Penuh dengan hierarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit. Mungkin di sini kita dapat merasakan ya, pelayanan di Indonesia ini bisa dibilang sangat rumit dan melibatkan masyarakat, terutama masyarakat yang awam. Dikarenakan ketika pelayanan tersebut sudah diberikan oleh pemerintah, akan tetapi pemerintah kurangnya memberikan kepada masyarakat itu suatu bisa dibilang sia-sia. Peraturan yang optimal, akan tetapi pengimplementasiannya nol, itu sangat dikecewakan oleh pemerintah, dikecewakan oleh masyarakat. Nih, perbaikan pelayanan sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah. Melalui Impres nomor 15 nomor 5 tahun 1980 tentang pendoman penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha ini dilanjutkan dengan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 81 tahun 1993 tentang pedoman tata laksana pelayanan umum, yang untuk bertujuan mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu dalam pelayanan. Maka telah diterbitkan pula Impres nomor 1 tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah pada masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggara pelayanan publik. Oleh sebab itu, penulis reformasi pelayanan publik di Indonesia sangat banyak, dikarenakan pelayanan publik di Indonesia ini bisa dibilang sangat tidak sesuai dengan roadmap atau undang-undang yang telah dibuat. Persoalan dalam pelayanan publik pada dasarnya adalah berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Jika pelayanan yang berkualitas, maka sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraan, tata laksana, dukungan sumber daya, manusia, dan kelembagaan dilihat dari sisi pola penyelenggaraan pelayanan publik masing-masing yang dimiliki oleh manusia dan kelembagaan. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraan, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan, antara lain kurang responsif, kurang inovatif, kurang aksesibel, kurang koordinasi, kurang mau mendengarkan keluhan, saran, dan aspirasi masyarakat, dan kurangnya inefisien.
Mungkin dari tema yang berjudulkan konsekuensi reformasi terhadap perilaku birokrat dan pelayanan publik dapat saya simpulkan yaitu reformasi birokrasi yang dilakukan berbagai negara pada umumnya. Mungkin dari tema yang saya ambil bisa dapat disimpulkan yaitu reformasi birokrasi yang dilakukan di berbagai negara pada umumnya dilakukan karena berbagai permasalahan yang bersifat kompleks dalam birokrasi yang menyebabkan disfungsi birokrasi dalam penyelenggaraan tugas. Gagasan munculnya reformasi birokrasi secara garis besar bersumber dari dua kelompok. Kelompok pertama, yaitu dalam birokrasi itu sendiri yang ingin menciptakan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Kedua, kelompok dari unsur masyarakat di luar birokrasi yang mengharapkan terciptanya suatu birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah. Di Indonesia, reformasi birokrasi dilakukan sejak tahun 1998 dengan lahirnya berbagai perundang-undangan untuk memperbaiki kinerja birokrasi dalam pelayanan publik. Sehingga operasional perundang-undangan tersebut dengan Permenka yang dikenal dengan istilah Roadmap Reformasi Birokrat tahun 2015 sampai 2019. Namun implementasinya sebagai peraturan tersebut hingga saat ini belum memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan publik. Masih banyak praktek KKN dalam pemberian pelayanan. Mungkin terdapat saran dari saya dan insya Allah dapat berjalan sesuai dengan masyarakatnya. Perlu dibangun lebih aktual dalam konsekuensi reformasi dengan efektif dan efisien. Dikarenakan diperbaharui birokrat akan terdapat perubahan yang sesuai dengan kebutuhan hingga yang semestinya didapatkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah seperti praktik KKN, maka diperlukan suatu kemauan dan keinginan yang aktual dari lembaga pemerintah seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam melakukan pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau bisa disebut KKN, kebijakan pemerintah maupun KPK yang telah diatur serta disusun sebagai strategi untuk mencegah dan memberantas korupsi yang sudah diterapkan pemerintah juga dapat lebih tegas terhadap terpidana korupsi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dikarenakan kesalahan berasal dari diri saya dan kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.